Alhamdulillah sambutan dari Bapak Camat Losari. Tenang dulu, tenang, kita lanjut lagi sholawat. Cuman malam hari ini kita tidak harus sampai malam, maksimal jam 10 sudah harus selesai. Alhamdulillah memang apa yang dikatakan Bapak Camat tadi dan sedulur selawase itu sudah sering datang ke Solo untuk menanyakan acara di Losari ini 2 tahun. Subhanallah. Saudara saya Pak Mudin juga sering Solo, sak rombongan. Dan alhamdulillah ketentuan Allah di malam hari ini setelah 2 tahun luar biasa kesabaran masyarakat Losari, Panggang Sari, luar biasa, Masya Allah, dan kesabaran seluruh panitia. Dan di malam hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada unsur muspika dan muspida yang melonggarkan. Insya Allah berkat longgarnya malam hari ini virus-virus corona pun nyingkir dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Cuman tadi pesan Bapak Camat divaksin. Ayo jangan ada yang tidak vaksin supaya sehat dan supaya sekitar kita selamat. Saya sudah divaksin dan sekarang insya Allah akan vaksin yang ketiga, booster. Wis arep vaksin, aku tahu buat apa? Ya gunanya untuk menjaga kesehatan. Kalau Indonesia semua sudah divaksin, insya Allah akan lebih aman. Gitu loh. Ya, sing manut kabarnya. Vaksin insya Allah divaksin gratis. Kau harus bayar ngamuk nih. Ya Bismillah, saya sudah divaksin. Bukan saya memandarkan diri, memang sudah. Dan yang ketiga insya Allah dalam beberapa hari. Semua yang ditentukan Allah itu lebih baik. Dan pasti Allah menentukan itu yang baik. Termasuk malam hari ini. Setelah 2 tahun ditentukannya malam hari ini, ada satu cerita kisah yang mungkin untuk tambahan sangu pulang. Kisah ini judulnya ketentuan Allah itu baik. Semua ketentuan Allah itu mesti baik. Ada seorang raja bersama ajudannya pergi mancing. Orang mancing itu orang luar biasa, sabar, dan dia taruhkan pancingnya ke situ, dilepas sama dia, ditunggu rezeki yang akan dia dapatkan di situ, dan dia punya keyakinan dia akan dapat. Tapi kadang dapat dan tidak dapat. Itu pelajaran semua sebetulnya di dalam mancing ini. Tapi ini kakean mancing ya malah stres. Mancing ya mancing, tapi waktunya ya rodok pikir dulu. Ceritanya begini, si raja itu lagi mancing, tengah-tengah mancing, tahu-tahu senar tali yang untuk dilemparkan itu kena di salah satu dirijinya. Akhirnya diriji si raja itu putus satu. Ajudan ini tadi mengatakan, wahai rajaku. Si raja ini padahal sedih banget, metu gede keluar darahnya, ya, dan kesakitan. Si ajudan mengatakan, wahai raja jangan khawatir, apa yang ditentukan Allah itu baik bagimu. Tambah emosi. Orang lagi sakit, pikirkan ini perihnya luar biasa. Si ajudan ini tadi malah mengucapkan semua yang ditentukan Allah untukmu itu baik. Akhirnya si sultan ini, si raja ini mengatakan kepada ajudan yang lain, hai ajudanku, tolong ajudan ini ambil dan bawa masukkan ke dalam penjara. Subhanallah. Gara-gara raja ini emosi, salah satu jarinya ini putus, dikatakan itu baik bagimu.
luar biasa. Akhirnya si raja ini pulang, orang yang mengatakan tadi itu baik bagimu dimasukkan ke dalam penjara. Berapa bulan berikutnya si raja ini pergi berburu dan dia tidak mempunyai teman karena temannya sudah dimasukkan ke dalam penjara. Dia pergi berburu sendiri sampai di tengah hutan. Di situ ada kelompok orang-orang primitif. Orang-orang primitif di situ biasanya setiap tahun mengorbankan manusia yang datang dari luar ke daerahnya untuk dibunuh dan dimakankan kepada dewa-dewa mereka. Kelihatan ada satu orang ganteng naik kuda, langsung ditangkap sama orang-orang primitif ini tadi. Setelah ditangkap, mereka mengatakan, ayo malam nanti kita pesta, orang ini akan kita bunuh, yang akan kita hadiahkan kepada tadi arwah-arwah itu tadi, yang dipuja-puja tadi. Sewaktu akan dibunuh, malam itu sudah pesta mau dibunuh. Ayo kita cek dulu orang ini. Badannya dicek. Ternyata setelah dicek tadi seluruh tubuhnya ada satu cacat. Satu jarinya hilang. Akhirnya kata kepala suku tadi, wah kalau begitu orang ini tidak sempurna, tidak pantas untuk dikorbankan. Kita harus korbankan orang yang semuanya utuh istilahnya, tidak ada kurangnya. Akhirnya si raja tadi, alhamdulillah, betul kata orang dulu, betul kata ajudan saya, bahwa apa yang kamu dapatkan ini baik bagimu. Kalau seandainya di malam itu tangan saya, driji saya tidak hilang, jari saya pasti akan dibunuh oleh orang-orang primitif ini tadi. Jadi apa yang kamu dapatkan adalah baik bagimu. Akhirnya si raja ini pulang, dilepas sama primitif. Sampai ke kerajaannya dia mengatakan, wahai ajudanku, orang yang pernah aku penjarakan, tolong kamu keluarkan. Betul apa yang dikatakan dia, bahwa apa yang ditentukan Allah baik bagimu. Akhirnya dikeluarkan. Keluar orang tersebut menghadap kepada sultan, kepada raja tadi. Si raja tadi ditanya, wahai fulan, apa yang kau katakan benar, manfaat betul bagi aku. Seandainya jariku tidak hilang, niscaya aku akan terbunuh. Lalu kata raja itu, apa manfaatnya kamu saya penjara? Apa manfaatnya kamu saya masukkan ke dalam penjara? Kata si orang tadi, manfaatnya aku tidak terbunuh juga. Seandainya kalau aku tidak kau penjarakan dan aku kau ajak ke tempat orang primitif tadi, aku pasti dibunuh karena aku sempurna. Jadi dua-dua manfaat. Paham ya? Ya ini cerita itu aja. Ada Habib Thohir kelihatannya di bawah ya. Ya, kadang ada Habib Thohir minta maaf karena beliau mungkin mau naik agak tinggi. Ya, jadi diingat, apa yang kau dapatkan dari Allah itu baik bagimu, pasti tidak mungkin tidak. Mungkin saat itu kita menganggap bahwa ini tidak baik, tapi akhirnya kan kalau sudah dibukakan oleh Allah, itu terbaik. Termasuk Losari ini, yang tadinya 2 tahun yang lalu ingin mengadakan sholawatan, diundur dengan corona. Akhirnya Allah menentukan malam hari ini. Malam hari ini adalah malam terbaik untuk masyarakat Losari. Alhamdulillah. Dan ini kita bersyukur. Insya Allah terus kita berjuang. Kita ikuti aturan-aturan. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Mau suruh vaksin, ayo kita vaksin. Semuanya insya Allah baik. Ya, jangan sampai kita menyalahi aturan. Karena kita, kalau kita divaksin, kita bisa menjaga diri kita, kebersihan untuk diri kita, insya Allah akan menyelamatkan masyarakat sekitar kita. Jadi bukan untuk kita sendiri, untuk masyarakat juga ya. Insya Allah terus semangat. Mari kita lanjut sholawat. Jadi ingat wahai masyarakat Losari, apa yang ditentukan Allah itu adalah baik bagimu. Ini dibawa pulang. Jadi apapun yang ditentukan Allah,
termasuk istri yang cerewet. Ini termasuk tentuan Allah. Ini baik bagimu. Suami yang ngeyel, ini ya baik bagimu. Semua baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, tinggal bagaimana kita menerimanya. Kalau kita menerimanya dengan ridho, pasti kita akan hidup bahagia. Ya, ingat cerita tadi seorang sultan yang ketika kehilangan satu buah jarinya, dia tidak percaya kalau itu baik bagi dirinya. Tapi setelah kejadian akan dibunuh dan dia selamat berkat tidak punya gerigi satu, akhirnya dia bersyukur. Makanya Allah tidak akan buka semua rahasia. Kalau dibuka semua rahasia, tidak ada orang yang meminta dan tidak ada orang yang beribadah. Karena rahasia itu ditutup sama Allah, makanya banyak orang yang sholawatan kumpul 100 meter. Kalau dibuka semua, tidak ada yang sholawat. Bismillah.